berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Ya, sahabat semuanya, kita pagi ini di program Safety Enduro juga sudah tersambung via Zoom bersama narasumber kita, bersama Coach Muhammad Arsyad dari Sigma Safety Drive and Ride. Assalamualaikum, selamat pagi Coach Arsyad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Udara cerah. Alhamdulillah. Cerahnya ini sumuk ya, Coach? Beberapa hari ini panas gitu ya. Iya. Jadi di sini udaranya lumayan, pagi-pagi sudah kelihatan cerah, mataharinya sudah menyapa gitu ya. Iya memang ya, beberapa hari ini banyak yang yang istilahnya itu sambat gitu loh ya, kok panasnya itu gerah gitu ya, sampai AC aja nggak kerasa gitu. Tapi disyukuri dan dinikmati saja apapun kondisi cuacanya gitu ya Coach ya. Yang penting masih sehat. Baik, nah pagi ini nanti kita mau bahas tentang fitur keselamatan ya Coach. Ini harus kenal dan paham tentang fitur keselamatan. Apa sih yang dimaksud fitur keselamatan ini Coach Arsyad? Ya, jadi kalau fitur keselamatan itu adalah apa yang dilakukan kalau kita ngomong peralatan bisa sistem yang sudah ada di kendaraan yang didevelop atau dikembangkan oleh pabrikan, ya kan, untuk mengurangi resiko mengurangi resiko luka. Nah, saya ngomong resiko luka ini dan resiko kecelakaan, untuk mengurangi terjadinya resiko kecelakaan dan resiko terjadinya korban ya, jadi korban kecelakaan. Jadi ada dua di situ. Yang pertama adalah menghindari terjadinya kecelakaan. Pertama, nomor dua adalah apabila terjadi kecelakaan tidak menimbulkan korban yang lebih parah, ya kan? Itu yang penting itu dulu. Jadi ada fitur keselamatan itu. Nah ini kadang-kadang fitur-fitur keselamatan ini kadang-kadang ya mohon maaf bagi kita kadang-kadang masih belum perlu gitu loh, belum diperhatikan. Ya kan, belum diperhatikan. Kalau kita beli kendaraan kan ya, beli motor gitu pertama kali warnanya apa, tipenya apa, mukanya berapa, dikirim berapa kan gitu kan. Iya. Oke. Itu belum sampai ini fitur keselamatannya apa? Nah itu jarang sekali jarang sekali disampaikan. Nah, itu lah hari ini coba kita omongkan fitur keselamatan apa yang sudah dikembangkan, teknologinya sudah dikembangkan dan fungsinya apa, bagaimana cara kerjanya untuk mengurangi terjadinya kecelakaan dan risiko terjadinya cedera pada saat terjadi kecelakaan. Nah, mungkin itu tadi kan. Iya, nah tapi berarti apakah ini dari semua kendaraan itu sudah ada ya fitur keselamatannya itu pasti ada gitu Coach? Jadi kita kalau ngomong fitur keselamatan ini macam-macam Mbak, nanti akan kita bahas. Ada yang fitur keselamatannya aktif, ada yang fitur keselamatannya pasif. Apakah semua kendaraan semuanya sama? Ataukah semuanya sudah ada semua? Saya jawab tidak. Tidak semuanya sama dan tidak semuanya ada, gitu loh. Karena bagaimanapun juga kalau kita ngomong bahwa fitur keselamatan ini harganya juga tidak murah, gitu loh. Kalau ini disematkan semuanya ke dalam kendaraan, maka harga kendaraan itu juga akan semakin mahal, gitu loh. Nah, bagi marketing ini kan repot nih, kalau jualan mobil yang jualan kendaraan harganya mahal gitu kan repot kan, ya kan? Iya. Nanti kan repot jualannya gimana gitu. Jadi ada beberapa, nanti makanya kita bahas, ada beberapa yang basic. Jadi ada beberapa yang basic yang saya ngomong semua kendaraan itu ada.
Di semua kendaraan itu ada. Itu yang basic, ya kan. Tapi ada juga beberapa teknologi terbaru yang advance itu ya mungkin belum semuanya punya gitu loh. Karena memang ini teknologi ini cukup mahal untuk pengembangan cukup mahal. Gitu. Itu Oke. mungkin Mbak Tika. Baik, nah ini tentang fitur keselamatan. Tadi disebutkan ada sistem, ada alat gitu ya Coach ya. Betul. Nah ini kita boleh kita buka atau kita kupas satu-satu ini Coach terkait dengan fitur keselamatan baik sistem ataupun alat sendiri ini Coach. Jadi fitur keselamatan ini ya biasanya kita bagi menjadi dua. Di kendaraan kita bagi dua, yaitu fitur keselamatan yang aktif dan pasif. Oke. Aktif di sini artinya selama kendaraan itu bergerak, selama kendaraan bergerak, sistem ini akan mengontrol kendaraan ini untuk mengurangi terjadinya risiko terjadi kecelakaan. Itu aktif. Contohnya yang mungkin sekarang sudah mulai udah mulai ngetren sampai ke sepeda motor itu ABS contohnya. ABS, anti-lock braking system. Jadi sistem ini adalah menjaga roda, ya kan, menjaga roda agar dia tidak mengunci, agar tidak ngepot gitu Mbak. Kalau bahasa Jawa dulu ngepot gitu ya. Kalau dulu waktu saya kecil itu rem itu paling bagus kalau dia bisa ngepot. Ternyata kalau menurut kalau menurut safety driving dan safety riding bukan seperti itu. Justru pada saat rem itu mengunci dan ngepot itu tadi, itu adalah saat yang sangat bahaya. Kenapa? Karena kalau begitu dia mengunci, maka kita tidak akan bisa mengendalikan arah dari kendaraan tersebut. Ini yang bahayanya. Makanya dikembangkan namanya ABS, anti-lock braking system. ABS ini gunanya, fungsinya adalah roda itu pada sesaat sebelum roda itu mengunci atau slip, itu sistem rem ini akan merilis tekanan rem itu sepersekian detik. Dia akan rilis, kemudian dia akan ngerem lagi. Sebagai gambaran, dalam 1 menit itu dia bisa mengunci dan membuka kira-kira bisa sampai 50 sampai 60 kali, Mbak. Gitu loh. Jadi cepat sekali untuk proses buka tutupnya itu. Ya kan? Nah, ini biasanya kalau di mobil-mobil itu kalau kita injak remnya, ya kita sudden brake gitu ya, rem agak mendadak itu kerasa agak nyut gitu. Remnya itu berarti sistem ABS-nya dia berfungsi. Ini rata-rata kalau sekarang rata-rata kalau di mobil semuanya sudah ada, ya kan, di beberapa mobil. Kecuali mungkin mobil niaga, mobil besar mungkin belum ada. Tapi kalau di beberapa mobil di Indonesia ini fitur ABS ini sebagian sudah mulai ada. Walaupun tetap biasanya kalau yang kendaraan-kendaraan yang trimnya paling rendah, istilahnya paling murah, kadang-kadang fitur ABS ini belum diikutkan. Ya, contohnya gitu, ABS. Terus kemudian ada namanya braking assistant. Braking assistant ini dia akan memberikan bantuan untuk melakukan pengereman lebih kuat, ya kan? Ya, di remnya itu tekanannya akan dia lebih kuat di remnya itu pada saat mendadak. Ini biasanya braking assistant ini biasanya digabung dengan ABS. Jadi walaupun dia pada saat direm itu pada saat ngerem dia akan ngerem sekuat mungkin. Tetapi ABS mengontrol agar tidak terjadi locking gitu loh. Nah, biasanya seperti itu. Kalau memang sudah advance seperti itu. Masih ada lagi kalau untuk yang aktif itu ada lagi namanya EBD, ada lagi namanya ESC. Nah, ada lagi nanti kombinasi dari ini. Kalau EBD ini masih hubungannya masih dengan rem ini. Karena sebetulnya kalau kita ngomong ya bisa mengurangi laju kendaraan kan cuma rem, Mbak. Iya. Makanya remnya yang dikembangkan. Betul kan? Nah, kalau EBD, Electric Braking Distribution. Jadi kalau alat ini, EBD ini dia akan mengontrol
Iya kan, akan mengontrol kekuatan rem masing-masing roda. Jadi keempat roda itu beda-beda ininya. Apa istilahnya? eh Kontrolnya beda-beda. Mana Oke. yang dia mencengkeram aspal lebih baik, maka dia akan mengerem lebih kuat. Gitu loh. Tetapi tetap mobil dalam keadaan stabil. Gitu loh. Walaupun kalau kita melakukan pengereman mendadak, dia tetap kendaraan itu stabil. Tidak goyang ke kiri atau goyang ke kanan. Nah, bahayanya kan itu, Mbak. Kalau kendaraan itu ada locking atau slip, itu mesti kendaraan itu akan goyang. Begitu dia goyang ke kiri atau ke kanan, itu sudah nggak bisa dikendalikan kendaraan. Itu bahayanya di situ. Ini adalah contoh-contoh yang untuk pengereman yang aktif, ya kan? Oke, baik. Nah, ada lagi satu yang aktif itu adalah electric stability control. Ini hubungannya juga sama dengan EBD tadi. Jadi dia menstabilkan fungsi kendaraan itu. Jadi dia tetap kendaraan ini tidak goyang kiri kanan, dan yang penting adalah penumpang di dalamnya. Nah, ini penumpangnya ini. Penumpang di dalamnya dia tidak apa istilahnya nggak terlempar kemana-mana gitu loh. Jadi tidak banyak goyangan di dalam kabin kendaraan itu. Itu namanya ESC. Itu yang aktif. Yang Aktif aktif itu ya, artinya oke. itu dia mengontrol fungsi itu, sistem itu, sehingga pada saat terjadi kondisi emergency dia tetap kondisinya stabil dan dia mencegah untuk tidak terjadi kecelakaan. Beberapa sistem seperti EBD itu ada beberapa sistem kalau dia mendekati suatu objek dan kecepatan dia terlalu tinggi. Contohnya ini, di depan ada truk, kita ngantuk ini, ya kan? Kita ngantuk, kita nggak mengurangi kecepatan, itu otomatis dia akan mengurangi kecepatan. Jadi kendaraan ini secara otomatis dia akan Otomatis mengurangi ya. kecepatan. Wah, keren ini ya. Otomatis. Jadi kalau kita ngantuk gitu, dia masih bisa mengurangi kecepatan. Cuman jeleknya sistem ini di Indonesia itu tidak bisa dipakai untuk apa istilahnya, nginting ya Pak, mepet itu loh Mbak. Orang kita kan gitu kan, kalau ada kendaraan di depannya kita mepet, ini kayak pembalap itu mencuri angin gitu. Nah, itu nggak bisa dia, karena apa? Karena itu dia jalannya terlalu dekat, braking assistant ini akan aktif. Nah, orang-orang karena di Indonesia nggak suka seperti ini, braking assistantnya yang dimatikan. Nah, ini ya bahaya gitu. Padahal sebetulnya itu mengurangi terjadinya kecelakaan. Gitu. Jadi kan beberapa sistem yang istilahnya kita ngomong aktif. Ya. Aktif itu dia bekerja aktif untuk mengontrol sistem yang ada di kendaraan itu. Oke, berarti ini ada di mobil aja ya, sepeda motor? Kalau sepeda motor yang sekarang, Iya. yang sepeda motor yang ada di Indonesia, ini belum banyak. Yang ada hanya kalau saya melihat teknologinya yang banyak yang ada adalah kalau di sepeda motor itu ABS. ABS ABS aja. sudah ada. Mbak Tika beli motor gitu mesti ditawani Mbak yang ABS atau yang non ABS. Harganya selisih ya, mungkin berapa juta gitu kan. Mesti ada selisihnya. Gitu. Jadi ABS itu kedua, kalau di sepeda motor, nah ini yang kadang-kadang nggak diketahui, ada namanya limiter. Jadi kalau motor itu gas Mbak pada RPM sekitar 10.000, biasanya nggak sampai 10.000, 9.000 RPM. Pada saat 9.000 RPM itu biasanya kendaraan itu akan berebut, nah kan gasnya akan berebut. Ini sebetulnya kalau di motor itu bukan karena motornya jelek, bukan, tetapi karena memang sistem pengapiannya itu diamankan dengan limiter ini, gitu. Jadi ada limiter ini gunanya untuk itu nomor 2. Yang berikutnya adalah speedometer, setting speedometer. Jadi setting speedometer di sepeda motor itu tidak sama persis dengan kecepatan kita di jalan. Biasanya dinaikkan dinaikkan sekitar 10-15%. Contohnya ini, kalau kita berkendara kecepatan 40 km per jam, sebetulnya kalau di bawah 40 km per jam itu masih mendekati aslinya jalan. Tapi begitu kita di motor itu sudah berjalan kira-kira di speedometer sudah 70 km per jam, itu sebetulnya kecepatan kita
itu kadang-kadang cuma 60 km per jam. Kalau 80 sudah sampai 100, kita ngebut sudah sampai 100 km per jam, itu kecepatan kita itu sekitar 80 atau 85 km per jam. Ini digunakan oleh apa istilahnya produsen kendaraan untuk memberikan efek orang memberikan efek bahwa dia harus waspada. Biasanya orang-orang itu kalau sudah kecepatan sudah 100 itu sudah seneng, Mbak. Wah, bisa ngebut aku kan gitu kan. Nah, sebetulnya itu kan bahayanya banyak. Makanya dari pabrikan itu memang sengaja speedometernya dicepetin. Tujuannya adalah biar orang sudah puas dengan kecepatan segitu gitu. Ditampilannya 100 itu sudah puas. Padahal aslinya belum sampai kecepatan segitu. Tujuannya adalah untuk memberikan awareness saja bahwa ini sebetulnya bahaya. Makanya di speedometer itu kan ada yang warnanya kuning, ada yang warnanya hijau, ada yang warnanya merah kan gitu kan. Nah, kalau yang merah ini biasanya dia mendekati untuk batas itu. Jadi di sepeda motor pun tetap disematkan beberapa teknologi untuk fitur keselamatan ini. Walaupun mungkin nggak sekomplit yang ada di mobil. Nah, mungkin itu Mbak Tika. Oke, baik. Nah ini baru di awal ya. Ini baru yang aktif aja ya, Coach ya. Sistem yang aktif untuk fitur keselamatan. Jadi masih ada fitur keselamatan yang pasif nih. Sistem keselamatan ya. Sistem keselamatan yang pasif ini nanti kita akan bahas bersama Coach Arsad. Nah, pagi ini saya juga ingin undang untuk sahabat semuanya yang sedang menyimak program Safety on the Road pagi ini yang ingin sharing. Silakan Anda bisa bergabung juga untuk pertanyaannya juga bisa disampaikan lewat telepon langsung 0318961514 atau juga lewat WA ya di 08213264 109. Sebelum kita lanjutkan nih untuk pembahasannya, saya jeda dulu sebentar ya untuk beberapa informasi yang akan lewat. Suara Sidoarjo, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Ingat tanggal 10 ya, jangan sampai kena denda pelayanan loh. Jangan lupa batas waktu tanggal 10. Ingat ya, tanggal. Apaan sih dari tadi tanggal 10 terus? Itu batas waktu bayar iuran JKN KIS, tanggal 10 setiap bulannya. Waduh, sekarang tanggal berapa ya? Kayaknya belum bayar iuran JKN KIS nih. Tuh kan, udah diingetin aja masih lupa. Supaya nggak lupa, manfaatin kemudahan pembayaran iuran JKN KIS melalui program auto debit. Program auto debit? Iya, program auto debit dapat dilakukan melalui berbagai alternatif cara, yaitu melalui aplikasi mobile JKN, Bank Mandiri, BNI, BRI, BCA, Tokopedia, atau ketik bintang 141 bintang 999 pagar. Wah, kalau gitu aku daftar auto debit iuran JKN KIS dulu ya. Ayo bayar iuran JKN KIS sebelum tanggal 10 setiap bulannya, supaya tetap aktif dan tidak kena denda pelayanan kalau dirawat. JKN KIS, bayar, aktif, selamat. Dengan gotong royong, semua tertolong. Ambo dapat kabar, keceknya dana desa di kampung Ambo tidak sampai 1 miliar do. Loh. Kok iso? Di kampungku sampai 1 miliar loh. Lah, tak percayanya aku. Di kampungku setengahnya pun tak sampai. Macam mana itu? Apa nih? Kenapa bisa beda-beda macam itu? Sudah, tidak usah ribut. Saya teh yang belum dapat malah biasa aja. Ibu-ibu jangan ribut. Dengar dulu nih karena radio. Pak desa nggak bisa tiba-tiba mau bikin SMA gitu ya. Jadi memang harus ada pemahaman atau kompetensi yang baik dari aparat desa itu untuk merencanakan pembangunan. Belum lagi pertanggungjawabannya. Setiap uang yang dikeluarkan tentu harus dipertanggungjawabkan ya. Dapat dana desa itu penting. Lebih penting lagi, penyaluran dana yang tepat sasaran dan transparan. Tapi yang sangat penting, bagaimana kita mengawasi penggunaan dana desa dan mau melaporkan jika terjadi kecurangan. Ayo, kawal dana desa untuk kesejahteraan rakyat. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT.
memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101-103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535-3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Saya yakin sebetulnya semua ibu ingin memberikan ASI eksklusif untuk buah hatinya. Saat kita menyusui si bayi itu ya, rasanya kita ini adalah ibu sejati. Namun kadang banyak ibu yang tidak percaya diri untuk menyusui karena mungkin ASInya sedikit dan keluarnya tidak lancar. Supaya ASI ibu lancar dan berlimpah, bisa minum ASI Fit. Adalah suplemen yang terbuat dari herbal, yaitu ekstrak dari daun katuk. Daun katuk sudah secara turun-temurun digunakan oleh orang-orang tua kita dulu untuk melancarkan ASI dan membantu agar ASI jadi banyak dan berlimpah. Anda yang minum ASI Fit bisa memberikan ASI eksklusif dengan penuh percaya diri. Kelebihan lain dari ASI Fit adalah mengandung vitamin B kompleks yang membuat ibu selalu bugar. Biasanya kalau kita punya bayi tuh sering begadang kan? Bayinya bangun malam-malam, rewel dan nangis. Nah, dengan kandungan vitamin B kompleks di dalam ASI Fit, ibu akan selalu bugar. Sehingga ASI pun semakin lancar. Dengan ASI Fit, ASI lancar, ibu bugar, anak pintar. Ayo, dukung ASI eksklusif. Holding close, holding tight. Pilgub bermartabat, Sidoarjo hebat. Sidoarjo, yuk podo semangat. Kita sambut pilkada serentak. Ajak sanak saudara memberikan suara untuk masa depan Sidoarjo. Ojo lali hari Rabu 9 Desember 2020. Rame-rame ke TPS kita nyoblos. Yuk warga Sidoarjo, pakai hak pilih kita untuk milih bupati dan wakilnya. Sukseskan pilgub langsung, umum bebas rahasia, jujur adil serta bermartabat. Yuk warga Sidoarjo, pakai hak pilih kita untuk milih bupati dan wakilnya. Sukseskan pilgub langsung, umum bebas rahasia, jujur adil serta bermartabat. Pilgub bermartabat, Sidoarjo hebat. Pilgub bermartabat, Sidoarjo hebat. Sukseskan pilgub Sidoarjo 2020. Stunting itu apa, Bu? Stunting itu kondisi gagal tumbuh yang ditandai dengan tinggi badan yang lebih pendek dibanding anak-anak seusianya. Penyebabnya kurangnya asupan gizi yang diterima janin atau bayi. Akibat stunting dapat menurunkan kecerdasan, rentan terhadap penyakit, setelah tumbuh dewasa kurang produktif, dan menyebabkan kerugian ekonomi. Stunting itu dapat dicegah dengan mengoptimalkan pengasuhan 1000 HPK atau 1000 hari pertama kehidupan, yaitu sejak janin dalam kandungan sampai bayi berusia 2 tahun. Selama hamil, periksakan minimal 4 kali, konsumsi gizi seimbang, dan berikan stimulasi pada janin dalam kandungannya. Setelah anak lahir, lakukan inisiasi menyusu dini. Segera ikut KB dengan menggunakan kontrasepsi. Berikan ASI eksklusif sampai 6 bulan. Berikan ASI dan makanan pendamping ASI sampai 2 tahun. Berikan stimulus atau rangsangan yang tepat sesuai usia. Pantau perkembangan anak dengan kartu kembang anak atau KKA. Untuk pertumbuhan, pantau dengan kartu menuju sehat atau KMS. Rajin mengikuti kelompok kegiatan bina keluarga balita atau BKB dan posyandu. Jangan lupa ikut KB untuk mengendalikan kehamilan agar tidak terjadi 4T. Terlalu muda, terlalu tua, terlalu banyak, terlalu sering. Dan jika ada masalah,
segera konsultasikan kepada kader BKB, kader posyandu, PKB atau PLKB, bidan, dokter, atau layanan kesehatan terdekat. Ayo, kita cegah stunting. Jika bukan kita, siapa lagi? Jika bukan sekarang, kapan lagi? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan BKKBN Provinsi Jawa Timur. Sahabat, air adalah 2/3 dari komponen penyusun tubuh kita. Pilihlah air yang bukan hanya untuk melepas dahaga, tapi punya nilai lebih. Nah, untuk sehari-hari, pilihlah air mineral Santri. Produksi Kopontren Sidogiri Pasuruan. Air mineral Santri tidak hanya menyehatkan, tapi juga ikut mengembangkan perekonomian umat. Air mineral Santri bisa didapatkan dalam kemasan 120 ml, 240, 330, 600, juga 1500 ml, dan kemasan galon. Untuk info lengkap dan pemesanan, hubungi Ustadz Muhammad Segar, CV Lantabur Sidoarjo, telepon 0821 3404 0289. Distributor air mineral Santri wilayah Sidoarjo di Jalan Sawo RT 03 RW 01 Plumbungan Sukodono Sidoarjo. Air minum ya Santri. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Kembali di program Safety on the Road, dan sahabat, pagi ini kita masih bahas tentang mengenali fitur keselamatan. Coach Arsat, ini sebelum kita lanjutkan, untuk fitur atau sistem keselamatan yang pasif ini yang seperti apa, kita gabung dulu dengan tim redaksi. Saya bersama Karin pagi ini. Iya Karin? Iya baik Tika, jadi ini sudah ada 2 pertanyaan yang masuk dari WhatsApp redaksi Suara Sidoarjo. Yang pertama ada Mas Isan di Gedangan. Mengganti ban sepeda motor bawaan dari pabrik dengan ban yang anti licin atau ban yang lebih besar, apakah benar dilakukan? Terus yang kedua dari Mas Fatih di Sukodono. Berkaca dari beberapa tahun yang lalu di mana karburator sepeda motor masih digunakan secara konvensional menggunakan katup. Kelemahannya yang dimiliki oleh karburator konvensional sendiri, terutama produksi tahun-tahun lama, adalah seringnya bocor, kemudian sering juga katup yang nyangkut sehingga bisa membahayakan pengendara dan juga pembakaran bahan bakar yang kurang efektif. Lantas, kalau mengalami kejadian seperti itu, apa yang harus kita lakukan kepada sepeda motor kita ya? Oke, silakan Coach. Bisa ditanggapi dulu nih untuk yang sudah bergabung. Yang nomor 1 dari Mas Isa ya. Iya. Ganti ban. Nah, ini ban. Ini kita ngomongin khusus tentang ban. Jadi ganti ban ini itu oke-oke saja. Jadi kalau ganti ban monggo silakan, mau diganti yang lebih apa istilahnya, komponnya lebih lunak, gitu kan? Komponnya lebih lunak sehingga dia mencengkeram aspal lebih bagus. It's okay, nggak apa-apa. Monggo silahkan. Cuman mesti semua apa yang kita ambil, apa yang kita lakukan untuk mengganti ban ini mesti ada positif negatifnya. Nah itu yang harus diperhitungkan dulu untuk penggantian ban. Kita mengganti ban dengan yang lebih apa istilahnya, daya cengkeramnya lebih tinggi di aspal. Biasanya kalau ban itu kalau dia daya cengkeramnya lebih tinggi di aspal, itu maka dia komponnya akan lebih lunak, ya kan? Kalau dia lebih lunak, ya kompensasinya kalau dia lebih lunak, dia nyengkeram dengan baik, maka dia akan semakin cepat habis. Itu yang nomor 1, ya kan? Kalau kita contohnya kalau ban-ban yang lunak itu ban yang untuk balap itu Mbak. Ban balap itu komponnya lunak Mbak. Gitu loh. Makanya kalau habis balapan itu nggak bisa balapan berikutnya dipakai lagi, nggak bisa, udah habis dia. Pada saat reman itu udah habis. Itu untuk ban seperti itu. Begitu juga kalau kita menggunakan ban yang lebih lebar. Nah ini kadang-kadang kan biar keren kan digunakan ban yang lebar. Kalau menggunakan ban yang lebih lebar itu tentu tapaknya akan semakin lebar. Bagus, saya ngomong oke, bagus secara keselamatan bagus. Tetapi dengan dia semakin lebar, maka dia bidang nempelnya ban itu kan juga semakin lebar. Secara safety bagus, tapi secara performance ini akan menambah beban kerja dari mesin. Nah ini juga harus diperhatikan, ya kan? Selain itu dia juga akan mengurangi apa istilahnya untuk pada saat bermanuver itu mesti akan terasa lebih berat. Nah artinya monggo silahkan, ya kan? Apa istilahnya kalau mau pengen mengganti ban, tetapi ya, silahkan
dipelajari dulu efek-efeknya apa yang diinginkan, disesuaikan dengan kebutuhannya, gitu loh. Kalau saya milih ban sekarang, saya milih ban yang dia permukaannya lebih kasar. Karena apa? Karena saya tidak butuh ngebut di jalan, gitu kan. Kondisi di jalan sekarang lebih banyak jalannya yang rusak, makanya saya menggunakan kompon yang lebih medium, dan tapaknya yang agak kasar. Gunanya apa? Biar dia pada saat kondisi-kondisi di jalan yang tidak rata, tidak bagus, itu tetap bisa menenggelam dengan baik. Satu hal yang penting, kalau kita membeli ban itu, terutama ban motor nih, harganya juga lumayan mahal. Itu jangan tergiur dengan ban impor. Ingat, ban impor itu beberapa ban itu dirancang untuk 4 musim. Sementara di Indonesia cuma ada 2 musim. Nah, ini harus diperhatikan dulu. Jangan-jangan salah nanti bannya. Ban yang datang ke sini ternyata ban untuk musim dingin. Nah, gitu kan ya celaka kalau kita pakai di musim panas. Nah, jadi itu Mas Isa, ya. Jadi monggo silakan, tapi monggo dipelajari, browsing di internet dulu efeknya apa. Kedua tentang karburator. Karburator ini kenapa dia sering bocor, kenapa dia nyantol dan sebagainya. Itu sebetulnya karena memang kalau kita ngomong, kalau bocor itu berarti seal itu sudah tidak berfungsi dengan baik. Atau kalau enggak gitu, baut-baut yang ada di situ itu sudah longgar. Makanya kalau dulu kita menggunakan karburator itu harus sering dilakukan servis, Mbak, untuk pengecekan. Harus sering dilakukan pengecekan untuk karburatornya, apakah itu baut-bautnya, ya kan, atau spuyetnya, jarum-jarumnya, untuk saluran-salurannya itu dibersihkan, itu harus. Jadi harus kalau yang karburator itu memang harus dilakukan sering dilakukan servis, termasuk kabelnya. Nah, termasuk kabelnya. Jadi kabel karburator itu, kabel gas itu di situ sebetulnya ada lapisan pelumasnya. Tetapi karena seal-nya yang di atas itu kan ada penutupnya itu, Mbak. Di penutup gas itu ada penutupnya biasanya di. Karena penutupnya, karet penutupnya itu sudah sobek, maka air hujan atau air saat mencuci itu akan merembes masuk ke dalam. Nah, kalau dia masuk ke dalam, maka orinya, pelumasnya ini akan terkikis, digantikan oleh karat. Nah, karat ini yang karena dia sudah berkarat, ini yang bisa menyebabkan terjadinya macet itu tadi. Jadi macet ada di kabelnya. Makanya selain kita melakukan servis itu, memberikan pelumasan di selang itu, di selang gas itu pun juga penting. Mungkin itu kalau untuk karburator. Artinya simpel aja. Kalau karburator membutuhkan perawatan lebih intensif, lebih sering dibandingkan kita menggunakan istilahnya throttle body. Mungkin itu Mbak Tika jawabannya. Oke, baik. Ya, silakan yang lainnya yang juga ingin bergabung. Masih kita tunggu juga ya untuk bisa kirimkan pertanyaan, atau mungkin ada yang punya pengalaman bisa WhatsApp di 0821326409. Ya, Coach, ini kembali lagi ke tema kita ya, tentang mengenali dan memahami juga tentang fitur keselamatan. Tadi sistem atau alat yang jadi fitur keselamatan itu kan terbagi dua gitu ya, ada aktif, ada pasif. Yang aktif udah dijelaskan tadi. Nah, terus kalau yang pasif ini meliputi apa saja sebetulnya, Coach? Nah, yang pasif. Kita ngomongkan yang kalau kita ngomong semua kendaraan, semua roda 4 itu ada. Contohnya seat belt. Nah, itu pasif. Seat belt, ya kan? Terus ada namanya crumple zone. Nanti kita bahas crumple zone itu apa sih gitu kan. Terus ada namanya side impact protection. Nah, ini ada satu hal. Ada yang namanya pedestrian friendly. Nah, pedestrian friendly itu artinya kalau kita artikan sana ramah terhadap pejalan kaki. Kan aneh nih, apa hubungannya kan gitu kan. Iya. Saya ngomong pedestrian friendly dulu. Jadi ramah pejalan kaki itu suatu sistem yang dikembangkan sekitar tahun 70-an ya, awal 80-an lah, 70-an akhir. Itu apabila kendaraan itu, ya kan, apabila mobil itu menabrak pejalan kaki, itu dipikirkan bagaimana caranya agar pejalan kaki ini tidak mengalami cedera yang terlalu parah.
Karena itu dibikin sistem, ya kan? Bumper itu tidak melindungi kendaraan dari benturan seperti zaman dulu. Bumpernya dari besi gede-gede, ya kan? Tetapi bagaimana bumper ini dia bisa meredam benturan apabila dalam tanda kutip dia menabrak pejalan kaki. Ini namanya pedestrian friendly. Karena itu sekitar tahun 80-an itu sudah mulai digantikan. Bumper itu tidak terbuat lagi dari besi, tapi terbuat dari dalam tanda kutip seperti plastik. Ada karet, ada plastik. Ya, tujuannya sebetulnya itu, Mbak. Kenapa bumper mobil sekarang itu kalau kita lihat dari plastik, gitu loh. Kalau beberapa foto itu begitu bumper itu nabrak sepeda motor, nabrak sepeda angin itu bumpernya yang rusak, sepeda anginnya tidak apa-apa. Pesok ya langsung ya. Itu sebetulnya memang bumper itu dirancang untuk dia meredam energi tabrakan itu. Jadi dia memang diredam. Bayangkan kalau pada saat seperti itu tidak diredam, pengendara sepedanya seperti apa kan gitu kan? Jadi memang kalau saya ngomong teknologi sekarang itu memang dikorbankan. Bumper itu dikorbankan. Tapi bagaimana harga dengan bumper mesti lebih murah. Bagaimana dengan keselamatan penumpang mobilnya itu nanti, Coach? Nah, nanti saya bahas berikutnya, ya kan? Jadi itu sebetulnya itu. Harga bumper lebih murah daripada harga istilahnya keselamatan kan gitu kan? Makanya bumpernya yang dikorbankan. Nah, bagaimana dengan penumpangnya yang di dalam? Iya kan gitu kan? Ada namanya crumple zone. Di rangka itu ada namanya crumple zone. Jadi rangka kendaraan itu dia sudah dirancang di beberapa titik di depan. Biasanya kalau mobil-mobil itu ada antara radiator, di bawahnya radiator sampai di engine. Itu ada namanya crumple zone. Itu suatu struktur rangka yang tujuannya apabila terjadi benturan frontal dari depan, itu dia akan rusak duluan, Mbak. Jadi dia akan meredam benturan itu. Jadi akan rusak duluan rangkanya itu. Sehingga energi benturan ini tidak sampai ke kabin. Gitu. Jadi dia diredam dulu ininya. Jadi yang di dalam kabin tidak terlalu terjadi guncangan terlalu berat. Itu namanya crumple zone. Nah, masalahnya orang-orang sekarang banyak menambah aksesoris tanduk di depan itu. Nah, begitu ditambah dengan tanduk, maka fungsi crumple zone ini tidak bisa berfungsi dengan baik. Sehingga kalau sudah ada tanduknya di depan, apabila terjadi benturan ini akan langsung diteruskan ke kabin. Makanya kalau kita menggunakan tanduk ini, kadang-kadang mobil kita kacanya akan mengalami pecah duluan. Atau kalau nggak gitu yang di dalam kendaraan itu guncangannya lebih besar. Kenapa? Karena crumple zone ini sudah tidak berfungsi. Nah, ini yang yang untuk melindungi itu. Untuk melindungi penumpang yang lain ada namanya side impact. Side impact itu di sisi kiri kanan dari kendaraan, di dalam pintu dan di rangka kabin itu bahannya beda dengan yang ada di rangka yang lain, Mbak, di rangka depan dan belakang. Jadi rangka yang di tengah itu, kabin itu dia dirancang untuk tidak gampang terdeformasi, lebih kuat dibandingkan yang lain, ya kan? Sehingga apabila terjadi kecelakaan, kabin ini tetap utuh, ya kan? Walaupun tadi bumpernya sudah dibikin lagi, tapi kabinnya. Tetapi satu hal yang penting, bagaimanapun juga ini ada batasnya. Yang kadang-kadang menyebabkan side impact ini tidak berfungsi dengan baik, crumple zone tidak berfungsi dengan baik adalah karena kecepatannya terlalu tinggi. Bagaimana juga kalau kecelakaan dengan kecepatan terlalu tinggi, itu akan menyebabkan deformasi atau menyebabkan kerusakan lebih parah dari kendaraan. Nah, itu yang harus dipahami dulu.
Jadi mobil kita, kecuali kalau mobil kita yang khusus untuk dipakai untuk olahraga, contohnya untuk mobil balap atau mobil off-road, itu ada namanya roll cage di dalam. Jadi di dalamnya ditambah lagi pengaman menggunakan besi. Di sekeliling kabinnya itu ditambahin besi lagi. Nah itu lebih aman memang. Cuman kan kalau untuk kendaraan penumpang dikasih gitu kan ya aneh gitu kan. Apalagi untuk kendaraan-kendaraan dipakai sehari-hari dipasangin gitu kan ya aneh juga. Ini emang mau perang kan seperti itu. Nah itu yang harus ditutup. Nah ada lagi yang saat ini mesti ada seat belt. Nah jangan lupa seat belt. Seat belt itu sebetulnya dia termasuk, kalau kita pelajari di Google itu macam-macam perkembangan teknologinya. Seat belt ini menemukan Volvo enggak? Siapa? Tetapi sama Volvo dia di Volvo. Mobil Volvo. Yap. Seat belt ini yang menemukan Volvo. Tapi sama Volvo itu tidak dipatenkan. Sehingga sama Volvo silahkan istilahnya pabrik yang lain mau menggunakan teknologi ini, monggo silahkan. Jadi seat belt itu kita tahu lah, kalau seat belt nggak terlalu banyak dibahas gitu. Jadi tujuannya buat apa seat belt itu kita sudah tahu lah. Berikutnya adalah airbag. Nah, airbag ini sebetulnya ingat, airbag ini sebetulnya dia adalah secondary equipment untuk melindungi kita. Yang utama adalah seat beltnya, bukan airbagnya. Jadi seat beltnya yang nomor satu itu. Jadi airbag ini adalah membantu seat belt, fungsinya seat belt untuk mengurangi terjadinya benturan dengan depan. Tapi yang utama adalah seat belt. Karena gimana pun kalau seat belt terlepas atau tidak digunakan, di beberapa kendaraan begitu seat belt tidak digunakan, airbag tidak berfungsi. Nah, ini yang harus hati-hati ini. Ya, jadi kalau seat belt tidak digunakan, airbag tidak berfungsi. Jadi contohnya paling gampang itu pada saat ada kecelakaan anak-anak umur di bawah 17 tahun di tol di Mojokerto itu. Itu kita lihat fotonya, ternyata airbagnya tidak ada yang mengembang sama sekali. Kedua, ternyata setelah dilihat, ternyata anak-anak ini tidak menggunakan seat belt. Nah itu yang jadi masalah. Jadi ingat, seat belt itu airbag itu baru berfungsi itu kalau seat beltnya dipakai. Kalau tidak dipakai, ya sama aja kan. Dan kita harus tahu seat belt itu tiap-tiap kendaraan beda-beda. Ada yang cuma di supir, ada yang supir dan penumpang, ya kan. Ada yang sekeliling. Beberapa mobil-mobil Eropa itu dia atau mobil Jepang yang istilahnya yang mewah itu, dia di sekelilingnya itu ada. Jadi dari impact samping kiri kanan itu juga ada, dari belakang juga ada. Kalau belakang sih jarang, tapi biasanya kalau mobil-mobil yang itu ada juga. Nah itu ada ininya, ada airbagnya. Jadi saya kembali mengingatkan Mbak, ya kan. Jadi kan airbag itu baru berfungsi kalau seat beltnya dipakai. Jadi jangan melupakan seat beltnya. Yang harus ditangkan untuk fitur keselamatan. Nah ini dia, jadi yang malas pakai seatbelt ini harus diperhatikan lagi, jangan malas, itu penting banget soalnya ya Coach berarti ya. Oke, baik, nah Coach Arsad. Iya. Iya baik. Kadang-kadang orang berpikir udah ada airbag. Pasti aman gitu ya kan. Oke, baik Coach, ini ada satu pertanyaan lagi yang sudah kita terima ke redaksi. Saya ke Karin. Iya baik Tika. Jadi ini sudah ada satu pertanyaan lagi dari Uus di Candi. Jika motor besar atau biasa disebut dengan moge, itu kan biasanya ketika di jalanan turunan pegunungan dan juga daerah jalan ekstrem lainnya bisa diatasi dengan adanya slipper clutch atau bisa membantu karena ada engine brake yang maksimal untuk sebuah sepeda motor yang biasanya membantu proses pengereman pada sepeda motor itu sendiri. Lantas, bagaimana dengan motor-motor matic jika berada di situasi jalanan turunan atau jalanan ekstrim? Kalau direm terus kan soalnya lama-lama bisa blong juga remnya. Oh iya, ini hampir sama nih, masuk lagi Rin. Baru satu pertanyaan nih dari Pak Musaki di Skodono. Coach, saya dulu pernah naik sepeda motor boncengan dengan teman saya itu naik ke daerah dataran tinggi.
Ini sepedanya tidak kuat nanjak ternyata. Akhirnya karena terlalu tinggi datarannya, saya rem malah justru ban depan itu naik ke atas. Nah ini bagaimana coach terkait dengan hal ini? Silakan, boleh ditanggapi 2 pertanyaan yang sudah masuk. Kalau kita ngomong yang masalah turunan tadi ya, kalau matic bagaimana caranya ngerem bagaimana? Oke, memang betul. Jadi kalau kita contohnya mana? Bromo yang gampang. Bromo itu kita dari atas, ya kan? Dari Tosari, dari Ngadisari sama aja. Kalau kita turun ke bawah, kalau dari awal itu kita sudah menggunakan rem terus, ya kan? Karena matic kan nggak ada engine brake-nya, maka karena gesekan piringan itu lama-lama akan panas. Panas ini akan menyebar ke seluruhnya, dan termasuk juga akan menyebabkan panas di seal-nya. Nah, begitu mencapai batas maksimal, seal ini tidak mampu lagi untuk menahan tekanan minyak remnya, sehingga terjadi blong seperti itu. Begitu juga disnya juga bisa juga. Nah, bagaimana caranya dengan matic? Untuk matic, ya kan? Untuk matic dan kendaraan yang lain, saya nggak cuma ngomong matic, motor yang lain, walaupun ada engine brake-nya, itu kalau kita memang turunan itu tajam, turunan itu panjang, di Cangar itu juga sama. Itu dari atas, dari awal turunan itu, kita sudah harus mengurangi kecepatan. Nah, sehingga tidak memberatkan kendaraan. Jadi kita mengurangi kecepatan, gitu kan? Kalau motor matic memang agak repot karena dia menggunakan CVT, dia tidak bisa dikurangi kan. Tapi untuk mobil matic itu beberapa ada fitur kita bisa mengunci. Ada fitur Tiptronic, jadi kita bisa mengunci dia posisi di gigi berapa. Itu monggo silakan dikunci di gigi 3, maka dia akan ada engine brake-nya kalau di mobil. Nah, di motor yang nggak ada. Khusus untuk motor, itu dari awal, dari atas, itu sudah kurangi kecepatan, nomor 1. Nomor 2 adalah, gunakan rem secara bergantian. Nah, ini gunakan rem secara bergantian. Artinya rem depan dulu, ya kan, untuk mengurangi kecepatan depan, kemudian diganti rem belakang. Interval waktunya, ya 5 menit lah, untuk memberi kesempatan rem ini untuk dingin, ya kan. Kalau dua-dua rem ini sudah mulai kita rasakan agak ngeblong, mesti kerasa kan, sudah agak ngeblong, itu segera berhenti, gitu loh. Segera berhenti, usahakan segera berhenti, biarkan istirahat dulu baru seperti itu. Ya memang kondisinya harus seperti itu, ya kan, harus seperti itu. Tekniknya memang harus seperti itu. Kalau dari atas kita, ini motor kan ada kasus itu di Bromo itu, dia menggunakan matic-nya masih baru, dari atas dia ya mungkin yakin ya, overconfident bahwa motor baru mesti remnya bagus kan gitu kan. Begitu turun tadi dia tetap menggunakan rem itu, remnya akhirnya tidak bisa tahan terhadap panas, ya kan. Di salah satu titik ya berhentinya dengan menabrak ke truk lah, itu kan masalah gitu loh. Kalau dipacet dulu artinya satu keluarga masuk ke dalam jurang lah, itu yang harus dihindari. Jangan overconfident, itu yang penting pada saat di turunan. Jangan overconfident. Jadi begitu di turunan kita harus mengurangi kecepatan dari awal. Mungkin itu untuk kecepatan, Mbak. Baik. Nomor 2 untuk Pak Muzaki. Pak Muzaki, Mbak ya, yang ban depan terangkat. Itu bukan karena itu, Pak. Karena memang beban belakang lebih berat. Gitu loh. Sehingga kendaraan itu kalau posisi naik itu kan ya hukum fisika kan mesti kan beratnya di belakang toh Mbak, di belakang, sehingga mesti kalau pada saat digas mendadak itu dia akan naik. Nah, triknya adalah kalau memang tanjakannya terlalu ekstrim, beban pengendaranya juga berat, ya memang tidak ada salahnya pengendaranya turun dulu memang. Atau kalau nggak gitu, stabil kecepatannya, giginya pas, stabil kecepatannya. Jangan melakukan pengereman atau melakukan akselerasi ngegas mendadak, karena itu akan menyebabkan kendaraan itu kalau digas mendadak yang depan akan ngangkat, karena memang traksi depan itu cuma sedikit kalau pada saat naik ke atas. Jadi memang harus seperti itu, Mbak Tika. Baik. Ya, ini yang ya jangan direm gitu. Berarti kalau nanjak itu malah justru kalau direm malah bahaya juga ya, bisa balik gitu motornya gitu ya, Coach. Penting jangan mendadak, Mbak. Direm boleh, direm boleh, tapi jangan melakukan pengereman mendadak. Ya. Apalagi kalau ekstrim ya. Lah itu yang
memang harus lebih hati-hati. Harus lebih hati-hati menjaga distribusi berat ini yang harus dijaga. Karena memang posisinya beban kendaraan ada di belakang. Posisi seperti itu. Baik. Nah, Coach Arsat ini baik. Tidak terasa, Coach. Ini kita sudah di sesi terakhir ini ya untuk perbincangan kita. Ada hal apa lagi yang perlu kita sekali lagi kita perhatikan tentang fitur keselamatan ini, Coach? Jadi teknologi sudah berkembang cukup advance cukup canggih sekarang. Nah, diperlukan kearifan kita untuk mempelajari ini. Fitur-fitur keselamatan ini tolong dipelajari. Semua informasi ini sebetulnya ada di buku pedoman pemilik, itu semuanya ada. Cuman kan kita kan emang tuh untuk membaca buku itu, ya kan? Buku itu barang mewah di Indonesia, jadi di eman-eman nggak dibaca. Jadi sampai motornya sudah laku, gitu bukunya masih plastikan. Kalau memang malas, mohon maaf ini, kalau memang malas membaca, sekarang sudah ada gadget, sudah ada internet, monggo browsing di internet. Fitur-fitur keselamatannya apa, biar kita tahu, ya kan? Jadi nggak ada salahnya pada saat kita menggunakan kendaraan, membeli kendaraan, dipelajari dulu fitur-fitur keselamatan itu. Begitu juga selain fitur keselamatan dipelajari, dipahami dengan benar, agar kita, artinya dalam tanda kutip adalah ayo belajar. Nah, gitu loh. Kadang-kadang kita kan merasa ilmu orang Indonesia itu ilmu turunan, Mbak. Jadi kalau ada teknologi baru, paling podo karo dulu. Nah, ini yang harus dihindari. Jadi harus mulai belajar. Jadi belajar untuk dipahami dulu fitur-fitur keselamatan ini. Kenapa? Karena mungkin ini yang akan menyelamatkan nyawa kita. Nah, mungkin itu Mbak Tika. Baik. Baik, Coach Arsat, terima kasih sekali lagi atas sharingnya, ilmunya juga. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa kita praktekkan juga dalam berkendara ya. Semakin menjadi pengendara yang bijak juga tentunya. Baik, Coach, terima kasih. Sampai ketemu lagi insya Allah di pekan depan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat, demikian program Safety on the Road bersama dengan Coach Muhammad Arsyad dari Sigma Safety Drive and Ride. Di program kita kali ini kita sudah bahas tentang fitur keselamatan ya, yang juga disiarkan di Suara Sidoarjo, RGR Tulungagung FM 90,1, Praja Angkasa Tenggala FM 88,9, Ersal Nganjuk FM 105,1. Nanti jam 8 waktunya saya ajak Anda untuk menyimak Buletin Jawa Timur.